Alhamdulillah, Bapak hadirin jemaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan istiqamah kepada kita sehingganya kita dapat hadir duduk dalam majelis ilmu, ilmunya para alim ulama, pewaris para nabi. Semoga majelis kita membawa keberkahan dalam kehidupan dan kematian kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti di akhirat kita dianggap oleh beliau sebagai umatnya, sehingganya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Baik Bapak hadirin jemaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian mengurus jenazah sesi kedua, yaitu mengkafani. Setelah mayit atau jenazah muslim atau muslimah sudah dimandikan, maka langkah berikutnya sebagai fardu kifayah juga adalah mengkafani. Jadi mengkafani jenazah muslim atau muslimah statusnya sama hukumnya sebagaimana memandikan, yaitu fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mau mengkafani itu jenazah, berarti berdosalah satu penduduk ketika itu, jenazah muslim, karena ini hukumnya fardu kifayah. Maka penting bagi kita mesti paham mengenai cara mengurus jenazah, karena kaitannya dengan fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada satu atau dua orang yang mengurus, maka gugurlah kewajiban yang lain, dan yang mengurus itu memborong pahala satu penduduk. Kalau dalam satu penduduk itu ada 300 orang, yang ngurus jenazah cuma 3 orang, maka 3 orang itu mewakili, dia borong itu pahala 297 itu. Dari 300, 3 orangnya kan diantaranya dia 297 orang. Borong dia Pak, asalkan dia ikhlas, jangan ngedumel atau gerundel, apalagi menyalahkan, wah si Anu kemana, jangan, sudah jalankan secara ikhlas. Kemudian apa yang mesti kita lakukan ketika jenazah sudah selesai dimandikan? Maka langkah berikutnya adalah dikafani. Dalam mengkafani jenazah ada batasan minimal, standar, dan maksimal, baik laki-laki maupun wanita. Minimalnya jenazah itu dikafani dengan satu kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Itu minimal. Kalau ada jenazah cuma punya kain kafan satu helai, dan satu itu cukup menutupi seluruh tubuhnya, maka sudah cukup. Itu minimalnya. Sedangnya di atas minimal, yaitu 3 helai kain kafan. 3 helai kain kafan itu tidak ada gamis
tidak ada imamah, tidak ada sorban bagi laki-laki. Jadi cukup 3 helai itu dibentangkan, kemudian jenazah dibungkus. Itu yang sedang. Maksimalnya jumlah kain kafannya itu 5 helai, baik laki-laki maupun perempuan, sama sebetulnya. Baik laki-laki maupun perempuan jumlahnya itu sama. Cuma perbedaannya kalau 5 helai laki-laki itu yang 3 di bawah, yang 2-nya 1 untuk gamis, 1-nya untuk sarung, dan ditambah dengan sorban. Jadi yang 2 helai itu dipotong bagi 2 buat sorban dengan sarung kalau dibutuhkan. Kecuali kalau jenazahnya itu sedang ihram haji maupun umroh, maka nggak boleh pakai imamah. Karena Nabi sendiri ketika dikafani tidak ada imamah, nggak pakai imamah. Imamah itu sorban yang diikat kepala itu. Boleh saja. Kalau wanita juga sama 5 helai, yang 3 lapis di bawah, kemudian sisa 2, 1 dibikin gamis, baju, kemudian sarung, ditambah dengan jilbab. Enggak pakai jilbab juga enggak masalah. Untuk membedakan laki-laki perempuan kan dengan jilbab dan tidak. Pakai jilbabnya bagaimana? Ya, pakaikanlah jilbab sebagaimana selendang yang dia pakai masih hidup itu saja. Kayak dia pakai jilbab yang segitiga itu, kayak segitiga itu, jadi kerudungi saja. Kalau ada peliti ya dikasih peliti silakan. Kalau enggak cukup dilibatkan saja. Pakaikan, selipkan di lehernya itu. Kalau dibutuhkan. Itu jilbab sama imamah itu kalau dibutuhkan silakan. Kalau tidak, cukup 5 helai itu 3 helai bagian bawah, 1 helainya untuk sarung, 1 helainya untuk gamis, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau toh ada penambahan, mohon maaf barangkali mau ditambah celana dalam, boleh, tapi itu untuk wanita. Nanti akan kita praktekkan cara bikin celana dalamnya dengan dengan murah meriah, nggak perlu dibelikan. Kalau memang mau dipakaikan silahkan. Tapi kalau ada jenazah yang memang mohon maaf dia keluar terus begitu, masih ada keluar, maka boleh pakai pampers. Pakaikan saja pampers supaya menghindari keluarnya sesuatu itu lagi. Maka dia sudah maksimal mungkin nih, jenazah sudah maksimal, perutnya sudah diturut-turut, kok ketika mau dikafani masih ada yang keluar kan? Maka nggak perlu ulang mandi. Kapan selesainya kalau mau diulang mandi lagi? Sudah dimandikan, keluar lagi, mandikan, keluar lagi. Untuk menanganinya, pakaikan pampers dewasa boleh. Nah, itu yang mesti disiapkan kafannya. Kemudian teorinya bagaimana? Pertama, siapkan tali bawah itu. Kalau yang ada tikar, siapkan tikar dulu. Kemudian di atas tikar itu siapkan tali. Tali ini tidak ada jumlah ukuran tertentu, atur-atur saja bagaimana bagusnya jumlah itu tali. Ini setidaknya 5, dan talinya bagusnya memang dari kain kafan itu, diambil dari kain kafan yang akan
gunakan. Kalau memang tidak ada, boleh pakai tali apa saja boleh. Mau tali pita, tali rafia, tali tambang, cuma kan kurang etis. Jenazah pakai tali tambang kan begitu. Ya, sebetulnya boleh saja, tali apa saja boleh begitu. Mau tali tambang, tapi afdolnya, bagusnya pakai tali kain kafan itu. Siapkan jumlah, bagusnya ganjil, mau 3 kalau cukup, atau 5 atau 7 sesuai dengan kebutuhan. Pastikan tali dulu. Kalau mau ada tikar kemudian tali. Baru kemudian bentangkan kafan 3 helai. Kita pakai yang 5 helai langsung. Kita menggunakan yang pakai praktek 5 helai. Boleh kita langsung praktek saja. Siapa jenazah yang akan siap di? Boleh. Jalan-jalan. Kalau jenazah saja. Sebagai belum bisa. Itu kain kafan itu memang harus putih warnanya. Oh iya. Kalau nggak ada gimana? Sunnahnya putih. Kalau nggak ada putih, warna lain juga nggak apa-apa. Kalau emang dia request pakai kapan dan kain batik, silakan. Nanti ditanya sama mereka, ini mau kuburan atau mau kondangan kan gitu. Ya nggak apa-apa. Mentang-mentang dia penjual batik kan begitu. Dia punya pesan, kalau saya meninggal dunia nggak pakai kapan, pakai batik yang sudah saya siapkan, boleh saja. Bahannya ada. Tentukan 12 meter atau 11 meter setiap jenazah dewasa ya. Jenazah itu paling 11 atau 12 meter cukup. 11-12 meter ini aja. Langkah pertama sebelum kita siapkan ini sekali lagi, kapas ini dan minyak wangi ini hukumnya sunnah saja, tidak harus. Biasanya kalau kita beli yang sudah paketan lengkap itu ada serbuk. Iya. Ya, itu juga fungsinya sama sebagaimana minyak wangi, gunanya untuk dikapas. Tujuannya biar anggota yang dikapasi, pertama 7 anggota sujud, yang kedua 9 yang berlubang, mata, hidung, telinga, sama 2 bawah, mulut, kemudian 2 lubang, 9. Jadi 9 yang berlubang ini ditutup pakai kapas ini. Tapi sekali lagi itu tidak harus, sunnah saja. Yang penting itu ini kain kafannya. Kalau foto ini sebagai pelengkap saja, dan hukumnya sunnah dan tidak harus habis kapas ini. Lalu nanti kalau nggak dihabiskan nanti ditanya, jangan nanya ya orang sebetulnya. Jadi pertama kita ukur jenazahnya. Siapkan 3 ukuran, seukuran jenazah, lebihkan atas dan bawah untuk diikat itu. Minimal 1 jengkal bawah, 1 jengkal atas. 20 cm. Boleh. Berarti itu dulu sini mengukur. Buka dulu bajunya. Yang mesti disiapkan 3 helai itu, tolong bantu Pak. Anggap aja Lebihin jengkal. satu biar ikat segini. Nah boleh. Duduk lagi jenazahnya. Dikira-kirakan saja, tidak harus rapi. Cara mengguntingnya begini saja.
Nah, untuk perwakilan begini, nah satu begini, dirobek, Tarik. gini kan saja. Nah, ini dibikin tiga. Oh. Dikira-kira saja nggak harus apa namanya sama rapih, tidak, karena dia bukan mau kondangan juga. Ini ya, kita nggak tahu nih kurang apa enggak, kurang Bahan. kainnya. Yuk. Kecil nih banyak ya. Agak bagus nih kayaknya, agak bagus, jadi dia nempel. Ini 3 helai ukuran jenazah sudah kita siapkan, dikesampingkan dulu. Kurangnya ini untuk bagusnya untuk sarung. Ini kurang nih, berapa meter ini ukurannya Pak? 12 ya? Iya. Sama ini ya? Itu sudah dipotong. Bagusnya jangan dipotong dulu ya. Besarnya dipotong ya. Kurang panjang deh. Nah, Bapak anggap saja ini. Halo. Ini untuk gamis, untuk baju. Ya tadi kalau cuma 3 ini namanya hitungan sedang, Standar. ya standar tadi. Kalau mau yang 5 tadi tambah 1 baju, tambah sarung begini. Tapi ini kayaknya nggak muat sarungnya untuk nutupnya ini. Ini kita pakai buat apa namanya? Tali nyampe nggak kira-kira? Kurang untuk ngikat, kalau saya nggak nyampe gitu kalau saya. Oh, coba nyampe nggak? Oh, dia nyampe. Perkara via. Lepas. Menyesuaikan. Nah, maka siapkan talinya dari sini. Satu. Tadi muat ya ukurannya ya? Kalau disambut pas. 2, kita siapkan 5 saja. Coba. Berapa itu? Iya. Ini untuk tali. Pertama kali. Jadi talinya ini paling bawah. Ini untuk yang di bawah kaki, anggap aja bawah kaki. Itu dikira-kirakan saja. Ini buat yang di lutut barangkali. Ini untuk yang di tengah. Ini untuk yang di leher barangkali. Yang di kepala. Kalau emang kurang, tambah lagi nggak masalah. Kurang ikatan misalnya, kan mungkin ada yang angkat ini, maka tambah saja nggak apa-apa. Diatur-atur aja, tidak ada bilangan khusus, nggak ada. Harus 7,
karena hari jumlahnya 7 ya silahkan. Harus 5 karena rukun Islam 5. Tapi Anda itu kayak tadi, oleh kebetulan bisa ikat pinggangnya, tapi kalau pegang Ustadz nggak cukup. Disambung aja. Disambung boleh? Boleh. Ya kan ini sabung. Nambah arti ya Bu. Siapkan sabungannya. Nah, untuk yang 3 tadi di atas tali ini. Kenapa kok tali paling bawah? Karena nanti biar nggak gotong-gotong mayatnya. Biar nanti tinggal apa namanya? Ikat. Cara meletakkannya begini, yang 3 itu. Ada 2 versi. Satu versi pertama kanan kiri. Tarik. Nah, ini ditimpa secukupnya saja. Jadi kalau caranya seperti ini nanti walaupun badan besar seperti saya ini muat, tapi diukurin saja agak ditarik sedikit kalau kurang. Ini versi pertama, boleh di tengah sini, di atas. Nah, versi kedua ini yang di bawah. Dibalik. Ya, dibalik. Jadi ada 2 versi. Jadi nggak nunggu harus dijahit. Kalau badan lebar bagaimana? Jahit aja nggak kelamaan kalau jahit. Jadi ini simple. Cukup tadi 2 ditimpa, 1 di tengah. Nah, di tengah ini boleh di atas, boleh di bawah. Maka sebesar apapun badan seseorang bisa diukur, mudah bisa mengukur. Tidak harus dijahit lebar tuh. Karena kapal tuh nggak ada yang lebar. Ada yang lebar, paling lebar berapa dia? 1,5. 1,5 ya, paling lebar. Itu pun kayaknya kalau badan besar kurang tetap. Begini kan. Kita solusinya begini kan. Nah ini sudah hitungannya sudah 3 helai begini nih. Begini ini sudah hitungannya 3 helai. Maka kalau dia standar cukup dibungkus kayak permen itu aja dah. Bungkus dengan berlawanan. Kalau 1 helai itu cukup ya. 1 helai itu cukup. Ya kalau 1 helai mungkin tadi Minimal press ya. ataupun tadi dia boleh 2 ini jadikan 1 di jahit kan gitu. Jahit itu sudah 1 helai. Pokoknya minimalnya kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Itu minimal. Standarnya begini. Kalau mau lebih tambahkan 2. 2-nya ini. Satunya untuk sarung, satunya untuk ini. Anggap aja sarung. Sudah 4. Posisi jenazah kepalanya di sini. Ya kan begitu. Jadi kalau kiblat dia kayak orang nyolatin itu, Pak. Kepalanya di sini. Yang kepala di sini. Untuk karena ini agak pendek, sebetulnya saya katakan tadi kalau bisa jangan sudah dipotong, tapi biarlah nanti yang mengukur kita. Cara bikin gamisnya mudah, simpel saja. Pertama dilipat 2 panjang begini, dilipat panjang begini, kemudian dilipat 2. Ya. Di meja apa di sini? Apa itu? Minuman. Minuman di sini aja nggak apa-apa. Sini aja. Makan mah di sana. Jadi pertama lipat panjang, tujuannya untuk menggunting saja. Kemudian dilipat 2. Nanti gunting ininya, gunting tengah ini, yang nyambung ini, yang digunting. Yang digunting yang nyambung ini, bukan yang terbuka, bukan. Tapi yang digunting yang di dibelah 2 seukuran leher, jangan sampai habis, seutusnya saja, putus terus ini. Nah, 1 saja yang diambil, ini dipotong ujung nyudut begini, 1 ya.
Satu, jangan dua-duanya. Ditemukan dengan potongan tadi. Begini. Fotonya begini. Polanya. Nah, nanti kan jadinya begini nanti dia. Jadinya begini. Jadinya begini. Itu polanya. Tinggal taruh begini. Ini dibuka seperti itu. Kepalanya tinggal di. Kalau emang dia kalau kesempitan tinggal begini aja ini. Kabarin lagi. Melebarkan supaya kepalanya masuk. Tapi kayaknya masuk lah ya. Masuk. Ini pola saja, pola betul apa namanya? Gamis. Untuk bikin gamis. Jadi simpel gamisnya begini, bukan berarti gamis itu gamis. Ya, sudah percaya bukan, gamisnya gamis mayit. Gamis jenazah yang sudah dipotong pola tadi. Jadi perpanjangan bagi dua, kemudian digunting. Jadinya begini. Jadinya begini. Ya, ini karena gamisnya pendek. Di sini gamisnya panjang juga. Salah. Kalau bayi mudah, tinggal satu bungkus atau dua helai, tiga helai cukup. Kalau bayi bungkus saja nggak perlu bikin begini kan? Gamis nggak usah. Ya, nggak perlu, cukup bungkus kayak permen itu aja kayak apa? Ya, sugus kalau zaman dulu kan. Nah ini sudah selesai. Apa namanya cara bikin kafan? Semudah itu Pak ya. Simple sebetulnya. Tinggal siapkan tali seukuran mungkin ganjil, kemudian siapkan tiga helai dengan cara tadi. Kemudian sarung dan gamis. Kalau sarung gitu aja saja. Sarung cukup gini aja Gini aja. ini berdiri. Sorbannya saya. Hah? Sorbannya saya. Tinggal ikat itu. Ya, sorban sama jilbab ya tinggal dipakaikan ini tuh nanti sama jenazah kayak gitu. Oh, gitu aja. Gini aja. Kalau soal ini kalau apa namanya jilbab, kalau sorban ya tinggal diikat saja, diikat gini. Kalau kepalanya ditutup, diikat saja. Ustaz, mungkin untuk ini ya, untuk memperjelas dari keterangannya. Berarti yang selama ini dijahit itu sebenarnya untuk melebarkan sebenarnya. Ya, betul. Artinya nggak wajib kan? Nggak wajib. Oh, ya. Karena kan ada satu masyarakat itu yang harus dijahit terus gitu kan. Ya, karena dia nggak tahu solusi tadi. Di Ya, timpa tadi ya. Pelajarannya nggak ke situ pelajarannya. Pelajarannya dari awal dia sudah di dari Iya. ilmu yang beliau terima. Dan kekeh misalnya harus dijahit Ya. kan. Ya, karena dulu beliau menerima pelajarannya di situ. Pelajaran yang beliau terima mesti di Dijahit. sehingga berkesinambungan. Sepertinya kalau tahu solusi, ya nggak harus dan dijahit juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kadang-kadang kita beli juga kan ada benangnya tuh ya. Ya. Ada benang dan jahit itu juga. Itu gunanya untuk bagi yang mau menjahit. Menyambungkan. Nyambung. Kalau memang simpel mudah nih. Jadi nggak begitu lama-lama, nggak makan waktu lama kan tadi. Cukup nanti apalagi kalau yang tidak dibantu kan gitu. Langkah awal tadi siapkan 3 helai seukuran jenazahnya. Lebihkan 1 jengkal. Makanya saya katakan 11, 12, 12 meter itu cukup karena hitungannya 2 meter ini kan untuk yang tinggal tadi. Kedua yang anggaplah 2 meter ini kan hanya 2 meter nih, kan? Nggak nyampe kan 2 meter. Jadi 2, 6 sudah kan gitu. Kemudian 2 meter buat ini sarung, 2 meter buat ini sudah 10, ya kan? Sudah 10 meter. Sisanya tadi buat tali dan buat sorban dan lainnya. Ini kalau untuk hitungan dewasa normal itu cukup 11-12 meter sudah cukup. Kalau kadang-kadang kendalanya kalau kita beli jadi begini, kalau beli jadi kadang-kadang jenazahnya kurang untuk apa namanya, Sarung untuk dan sarung sama gamis. ininya nggak cukup nih. Ini nutupnya nggak cukup kayaknya. Tapi kalau dia apa namanya panjang tadi, kita lebihkan panjang ininya nih. sarungnya. Sarungnya panjang biar bisa ngelipat.
juga bisa dipanjangin bawah bajunya. Tapi sekali lagi sarung dan gamis ini hanya sekedar pelengkap jumlah 5 tadi. 5 ini sudah terhitung sarung dan gamis. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Seperti inilah. Kalaupun toh mau perempuan dikasih celana dalam silakan, bukan ribet. Nggak perlu juga nggak masalah. Ya bikin celana dalamnya begini saja. Dilipat 2 begini, digunting segitiga. Nanti di sini gunting supaya buat tali. Kalau untuk celana dalam apa namanya dadakan, ya bikin celana dalam dadakan aja. Ini untuk apa namanya talinya, polanya pola seperti ini aja. Nanti kan dia dibuka begini, nanti kan diikat di sini, tutup, diikat, simpelnya begitu. Polanya, Nah, polanya. iya begini. Makanya kayaknya harus latihan dengan kertas ya. Iya. Ya itu penting itu. Tadi itu kan dilipat begitu ini. Latihan kayak kertas potongnya. Ya, Ini gitu. gimana? Laki-laki nggak perlu. Ini kalau dibutuhkan, nggak juga nggak masalah. Ini kan dibantu dengan ini. Lalu kita temukan, boleh harun 2 satu lagi. Kita temukan. Ya. Langsung saja, Langsung dari bawah. Nah, ini dilipat ketemu gini. Boleh dilipat begini, boleh digulung nih, boleh digulung temukan. Oh, Boleh ditemukan begini, berlawanan. Oh iya. Boleh dilipat tadi, boleh digini. Ini lebih bagus begini nih. Apa? Ya, ini nggak apa-apa kalau di. Oh bukan lo ya? Ini pocong langsung aja ya pocongnya. Ya, langsung. Nah, untuk ikatnya di sebelah kiri. Maaf. Mana sebelah kirinya? Sana ya. Nah, ngikatnya Ke sana. ikat tali pocong, tali nggak mati. Udah simpul. cabut. Jadi sekali tarik sepatu. tarik sepatu. Ya. Kurang ya. Ya. Ini sini ya. Sebelah kiri ya. Kalau ini ikat aja. Ikatnya juga jangan ikat mati. Ini juga nggak muat. Sambung. Sambung. Nih, sambung aja Pak. Ini kan. Kasih kapas nih hidung. Senyum. Kalau ini mayat beneran, tutup kamu kelihatan. Kalau jenazah beneran, nunggu yang lain boleh dibuka dulu. Ya, jangan langsung tutup ya. Ya, nanti tutupnya kapan? Tinggal tutup saja. Oh, iya. Kalau kapas tadi berarti sebelum ditutup gini Ya, ya. jadi kalau kapas tadi disiapkan 7 anggota sujud, tempelkan kapas, kasih apa namanya Wangi. minyak wangi ataupun Sama kasih serbuk. serbuknya itu. Kalau untuk yang 9 lubangnya disesuaikan hidung ditutup aja, bukan buat hidung begini, tapi hidung di apa? Kecil aja lah, kecil Ya, ya. Ukuran lah. Terus nggak usah terlalu dimasukin juga, biasa aja. Ya dimasukin ya nggak apa-apa, intinya ditutup lah intinya. Lubang itu ditutup. Bersih nanti. Mulutnya dia semua 9 yang berlubang. Jangan berubah. Tapi itu sunnah. Ya, sunnah ya. 3, 4, 5, 6, 7, Bawah 9. Bawahnya 2. Pas 9 berlubang. Karena ada juga masyarakat. Laki-laki juga berlubang juga. Depannya dulu. Si Anu sama titit. Nah, lebih jelas ya. Iya sama. Ada lubang. Ini lubang juga. Yang enggak tutup syarat aja nutupnya. Kita coba praktek. Tapi sekali lagi ini nggak harus ya. Ya. Nggak mesti. Emang kalau emang bagusnya kasih nggak apa-apa kalau emang permintaan jemaah. Jadi
Yang penting kita tahu hukumnya dulu gitu. Betul. Tahu hukumnya itu sebetulnya nggak harus gitu. Nah, kadang debat mas lagi. Ya. Debat gitu. Banyak debat. Jadi yang penting kita tahu hukumnya. Bid'ah itu katanya. Bisa lihat. Panjang serame. Oh, seram. Bukan. Nah, kalau minyak wanginya masih ada sisa, ya sebetulnya dibikin 3 saja. Nggak harus habis, bisa bawa pulang kan, lumayan. Cari kan keluarga ya. Ada kalau seperti waktu pas Oh, jadi di kainnya sebelah sini ya. dibentang, Hah? kainnya itu dikasih minyak wangi. Boleh, atur-atur aja meletakkan minyak wanginya sebelum atau setelah juga nggak apa-apa. Yang fungsi minyak wangi itu sebentar. Rambutnya Untuk punya wangi. apa? Gimana? Rambutnya Nanti punya tutup. Nggak apa-apa. apa ya? Nggak apa, ini kan untuk apa namanya? Balik ke tangan ya. Keluarga yang belum Batal. melihat orang yang ini. Makanya saya bilang kalau orang meninggal dunia segera diurus begini. Gitu loh. Kalau emang kata keluarganya jangan dulu mandikan sebelum saya datang, berarti itu ya. Tunggu keluarganya karena emang hak mereka, hak keluarga yang untuk memandikan dan mengkafani. Kita ini hanya sekedar membantu. Supaya kalau emang mereka ya udah atur aja biar kami nanti datang tinggal nyolati, kita segera dimandikan. Kalau mengkafani kok kita mandi itu tuh, biasanya itu kayak di kamar mandi dan kita di kamar mandi itu tertutup. Hanya orang-orang yang di dalam aja yang boleh. Orang lain enggak. Mengkafani bagaimana? Kan kita nanti datang juga ngomong ke saya telanjang. Ya kalau mengkafani jangan telanjang, nggak boleh. Jadi ketika jenazah datang itu dalam kondisi sudah Pakai jari. ada kain tadi Betul. tergeletak ya. Maka saya bilang ada yang mandikan, ada yang menyiapkan Lain. kain. Jadi kalau sudah selesai tinggal taruh di sini. Nah, jadi ketika dia jenazah sudah disiapkan kainnya, taruh jenazahnya, kemudian pas mau ditutup tarik. Tarik kain-kain yang Kainnya. mandi tadi. Menutup aurat tadi. Ya, tetap nggak boleh. Bukan, tapi maksud saya itu mesti ruangan tertutup seperti Nggak juga, kamar mandi. nggak juga. Karena dia kan telanjang bulat nih. Nah, kalau itu kan nggak telanjang posisi. Tadi tutup pakai kain. Sudah kondisi sudah ditutup aurat. Jadi nggak orang Banyak apa-apa, orang lihat ini nggak apa-apa. Enggak apa enggak. Umumnya nggak seperti memandikan, beda. Tapi jangan pula terlalu ramai sehingga nanti tadi itu menghindari perdebatan. Perdebatan, ya. Perdebatan. Makanya saya bilang dalam mengurus jenazah ini mesti ditunjuk siapa ketuanya, Betul. Ada Amir Satu komando. atau komando. Kalau banyak komando Betul. berikut jangan. Ya, Betul. jadi ikuti aja arahan komando kan begitu. Nanti inilah nggak sesuai lah, inilah nanti kan. Dalilnya masing-masing. LKM ini, LKM komando. Nah, kenapa sebelah kiri? Karena nanti kan jenazah dimakamkan dimiringkan ke sebelah kanan. Tinggal lepas enak, tinggal tarik. Dan memang harus dilepas. Semua 5 tadi. Semua 5 ini kita harus dilepas. Marah nanti dia. Kemudian ya makanya ada mitos, itu mitos. Ya, dia nanti datang tadi buka itu sebetulnya korban film. Film horor. Tapi memang hukumnya wajib gitu. Hukumnya Dilepas. wajib dilepas, nanti jenazah ditempelkan ke Tanah. kakinya itu. Oh, ini udah bisa dikuburin ya? Ya, sudah bisa gitu. Semua 5 ini kan 5. Ya sudah lengkap ya. 5 dicopot semua tadi, dilepas semua. Ya 5 ini. Tapi kan itu kan sunnah aja, nggak ada hitungan bilangannya. Iya. Nggak ada. Artinya mau 7 silakan, Iya. 8 boleh gitu. Dengan Jadi kan masing-masing tadi katanya harus 7 kenapa? ganjil. Adanya 7 monggo. Terus untuk ini kan, karena di masyarakat ya, yang bantalan tanah itu, Bener-bener itu. Bener itu. Bola-bola itu. iya, itu juga sunnah kan ya. Ya sebetulnya Itu berapa itu sebenarnya? Berapa? ya Beda atur juga. Atur juga ya, nggak ada. Nggak harus jumlah 3, Jumlah berapa? 4 itu juga. Ah, iya. Fungsinya hanya untuk mengganjal. Mengganjal sebenarnya. Adapun ganjalannya nggak harus tanah yang dibikin. Betul. Batu bata pun silakan. Boleh. Apapun yang lain silakan. Itu sering berdebat juga. Ya. Nah, iya benar, tempat itu. Karena kita ibu Dari bapak orang. Aduh, ampun kita tempat itu. di apa jilid yang lain. Ya itu nanti dalam setelah menyolati. Ini kita fokus ke yang Kafani. mengkafani. Jadi seperti inilah simpelnya cara mengkafani. Adapun yang lain-lain itu hanya sekedar tambahan. Intinya pahami dulu intinya. Intinya. Adapun Apa begini bukan lagi, begini Pak? tambah. Ya, panas. Sudah. Nah, Di dalam. alhamdulillah. Hidup lagi. Terima kasih dulu. Bangkit.
Jadi ini juga sunnah ya Pak ya? Iya. Ya, harus. Di situ nggak harus. Yang sebenarnya cukup cuma 3 kali. Tinggal di Berarti untuk melansirkan potongnya itu Ya, dengan Ustaz. kertas kita. Ustaz, Ini kadang ada yang pakai kain sorban gimana? Kain ini irom. Ihram. Irom. ya itu wasiat namanya nggak apa-apa. Iya. Boleh-boleh saja. Kalau kan putih tuh. Ya. Ini juga Boleh. nggak cukup tapi kayaknya. Kan biasa Jadi dibuat dipakai dijahit, untuk ya. apa namanya? Wasiat, ya. Ganti Keterangan ini. dia waktunya kaji. Gantinya ini dia. Gantinya sarung sama gamis pakai niro. Nanti tinggal dilengkapi dengan kain kafan 3 tadi. Karena ada orang kain niromnya kan untuk sarung dan ini saja. Udah, pakaikan dalam kartu niro, kemudian dibungkus dengan 3 tadi ini. Berarti iramnya dulu ya. Iramnya adalah wasiat. Wah. Kalau bisa jangan yang betul wasiat. Ada orang dia, saya mau dimakam di kapannya dengan jubah saya sendiri, jubah yang saya pakai. Wasiat. Boleh juga nggak apa-apa. Berarti ini diganti nih, ini nggak usah. Tinggal baju yang ini tadi, Iya. baju yang dipakai ini tinggal dibungkus dengan 3 ini tadi. Yang bawah. Oh iya iya. Kalau dewasanya, karena emang mau tidak mau harus semua itu dipocong kan gitu. Sedangkan jubah kan nggak bisa dipocong. Maka tetap tadi dia boleh lah pakai jubah atau dia Intinya pokoknya inilah Ustaz ya. ya intinya itu kain menutupi Seluruh seluruh tubuh. Kenapa putih? Itu sabda Nabi, kata Nabi, kafidu mautakum bil bayat. Kafanilah jenazah kalian dengan warna putih. Sabda Nabi. Perintahnya perintah bukan wajib, tapi perintah sunnah. Kalau emang dia request karena dia pedagang kain, kain batik tadi kan begitu, silakan. Atau dia pedagang celana kain lepis, wah, tebal juga ya. Silakan, tidak apa-apa. Menunjukkan status sosial. Ya. Cuma kan kurang umum lebih. Iya. Sebetulnya kalau bicara hukum nggak masalah. Gitu. Hmm. Kalau bicara hukum ya nggak apa-apa. Tutup. Nggak apa-apa. Dan sebetulnya nggak ditunaikan juga nggak apa-apa karena itu menyalahi sunnah. Ya, seperti batik, yang batik ini kan sunnahnya kuning putih gitu. Ya itu nggak berdosa. Kita tunaikan nggak dosa. Tapi kalau keadaan ihram sudah putih itu, maka mesti ditunai. Kalau yang tadi batik tadi kan itu melanggar sunnah. Ya sebetulnya ditunaikan nggak apa-apa, nggak ditunaikan nggak berdosa. Wasiat yang pesan tadi. Sama kalau dia ada pesan tolong nih, keris saya diikuti juga, gitu. Pusaka gitu. Kalau dia memang ada pusaka peninggalan, itu sudah jatuhnya hak ahli waris. Tinggal ketentuan keikhlasan ahli waris. Lumayan dijual itu kan begitu. Cuman itu ahli waris. Ada pusaka-pusaka, keris, dan sebagainya, atau cincinnya yang bisa lepas cincin semuanya dipakai terus gitu. Itu wasiat yang boleh dibatalkan. Dibacakan kepada sidang juga itu. Wasiat begini tadi. Jadi kalau ada yang kecelakaan tuh, kecelakaan jadi kalau terpisah-pisah jadi digabung. Kalau terpisah-pisah ini yang perlu dijelaskan. Kalau dia jenazahnya terpisah-pisah, tangannya potong semua, tidak harus disatukan, dijahit enggak. Itu hakikatnya kata para ulama menyiksa. Nah, itu aja. Sudah cukup dikumpulkan, bungkus. Ya, kalau mau dimandikan, dimandikan dulu kan, gitu. Bisa sebisanya dimandikan, sambil dilap-lap dengan organ tubuh masing-masing. Dah, kemudian taruh di satu bungkus saja. Cuma karena untuk keperluan apa namanya rumah sakit dan lain sebagainya, kadang-kadang di bawah tuh dijahit kan, silakan apa. Indonesia kan banyak ini macam kan gitu. Daripada ribut dengan anggota apa namanya rumah sakit kan itu masuk apa namanya ya Opsi. nggak masalah sebetulnya, tapi bagusnya sebetulnya nggak usah. Bagusnya kalau emang keluarga itu nggak perlu bantuan, nggak butuh kita sumbangan kan, bisa kalau bikin dapat asuransi mesti lewat proses itu dulu kan begitu. Tapi kalau seandainya ada keluarga dah ikhlas, nggak perlu kita pokoknya segera diurus, nggak apa-apa. Jangan dibayangkan nanti kasihan kepalanya terbang, kakinya terbang, tos.
tinggal sempurna ya, emang sudah matinya nggak sempurna, ya sudah dikumpulkan saja. Ustaz, kalau misalnya di peti gitu dan Ya. tidak dibuka, Peti itu seperti masuk ke sesi jiwit terakhir. Ini pertanyaan nggak apa-apa. Kalau peti itu sebetulnya tidak sunnah, makruh. Hukumnya makruh orang Islam jenazahnya ditaruh di peti untuk dimakamkannya itu taruh peti. Hukumnya makruh. Tapi kalau asalnya dalam kondisi darurat seperti Corona. kuburannya itu apa namanya banyak air, susah, akhirnya kok ya musim hujan pula kan begitu. Kondisi kuburannya susah, maka boleh taruh peti, tapi tetap dalam kondisi dia miring hadap kiblat. Ganjelkan di dalamnya itu, diganjel ya dalam peti itu dia miring seperti tadi, diganjel posisi jangan sampai dia rebahan begini. Dia tetap posisi harus Hadap kiblat. yang hadap kiblat. Naruh di petinya itu bukan kayak orang mohon maaf seperti orang Kristen dan sebagainya kan dia taruh peti tapi dia terlentang kan begitu. Enggak. Boleh kita pakai peti tapi tetap dalam kondisi darurat. Darurat. Dalam peti boleh tapi tetap jangan hadap karena mereka ini tetap ahli kiblat. Mereka ahli kiblat. Kalau nggak ngadap kiblat berdosa itu yang makan. Dosa hukumnya. Harus wajib menghadap. Kalau ada yang tahu ketika di makamnya kok dia ngerbang gitu, abruk gitu, kok tetap di timbun, itu berdosa semua tuh yang tahu itu. Kalau dia jatuhnya setelah kita kubur dia jatuh sendiri itu urusan lain kan begitu. Jadi kalau dalam proses membungkus atau memandikan harus menghadap kiblat juga. Enggak juga, sunahnya saja. Ruangan kan nggak tahu dia rumahnya. Harus. Kalau sudah dibungkus biasanya kan tamu itu ada datang, katanya kenapa nggak ada kiblat kan? Kadang tamu kan ada yang mau nyolati di situ juga kan. Ya, untuk mempermudah nyolati sebetulnya. Dan untuk nyolati itu di sesi ketiga ya. Iya. Tidak harus apa namanya di masjid, boleh di rumah. misalnya untuk kain, misalnya kan ada orang-orang yang dia dipakai kain ikromnya pada saat dia haji itu berarti Iya tadi. boleh. Tapi dia mendengar, udah boleh. Kan ihram kan putih. Ini juga sukanya warna putih. Di kan ihram nggak ada yang lain selain putih ya. Iya. Tetap putih kan. Ada garisnya aja. Tebal. Garis travelnya. Jadi itu untuk yang bagian dalam saja. Kayak tadi, kayak mana? Yang nomor Pengganti sarung dan Dan itu kain gamis. gamis tadi. Tetap intinya ini Basicnya itu ada tiga. tetap supaya jadikan pocong nih. Pak, kalau pas lagi disolatin mukanya kelihatan Pak, ya tutup muka jenazah ini. Boleh tertutup, boleh terbuka. Kadang ada di keranda. Jadi buka tuh kalau sudah di apa namanya makanya tadi kalau untuk nyolati ya boleh dalam kondisi dalam keranda boleh di luar juga boleh. Ya, harus cuman kalau di luar gitu kan ekstrim lihatnya. Lihat gini-gini gimana? Kalau berani silahkan. Matanya ada yang ngedip. Makanya untuk biar enak gotonya sudah siap tinggal digotong di dalam keranda. Nah, itu nggak harus juga sebetulnya. Nggak harus kalau dia kan. Kalau udah muka itu kena jangkung kan keluar dari hati dia sholat ngomongin tapi dosanya banyak buat. Dari itu tuh. Netizen jangkung kan. Ada lagi pria mengapani pertanyaan? Tapi ada kasus hidup lagi Ustaz. Hah? Kalau hidup lagi berarti Allah masih berikan kesempatan. Enggak jadi sedih tuh keluarga. Mati suri. Istilah kita sebut mati suri, istilah kita saja. Ya, sebetulnya Allah masih kasih Kesempatan. Kecil kan, 0,1%. Tapi biasanya kalau orang sudah sempat mengalami kematian, bangkit lagi, itu biasanya banyak perubahan dalam hidupnya. Kalau nggak berubah, parah berarti orang ini kan. Ketan ini. Biasanya Biasanya ada yang tangannya diikat juga di sini sama jempol kakinya diikat. Nah itu Iya. nanti kalau pas udah dimakamin itu dibuka nggak?
yang di tangan sama di jempol kaki. Yang di jempol tadi. Jempol kaki sama Jempol kaki tangan nggak perlu. Jadi ikatan ini nggak perlu. Dilepas juga boleh. Yang wajib tuh ikatan luar tadi. Ikatan luar. Kalau ikatan tangan ini takutnya tidak begini nanti. Jadi posisi tangan Ya, itu aja boleh di atas, boleh begini. Kalau emang sudah kandung kaki begini, nggak apa-apa. Jangan harus disedekapkan. Disedekapkan itu sunnah. Sunnah saja. Kalau emang sudah kandung kaku begini, jangan dipaksa. Patah nanti berdosa kita. Hukumnya sama kayak kita matakan orang masih hidup. Jadi perlu hati-hati. Nanti ketika orang meninggal itu segera disedekapkan. Nanti biar kakunya begini. Ada juga yang lepas. Karena ini mesti kaku nanti. Iya. Mesti kaku. Walaupun kaku kadang-kadang tetap ini kendor dia kadang-kadang. Iya, gitu. turun. Makanya diikat tadi. Diikat sama jempol kakinya diikat. Boleh dilepas, boleh tidak yang ini ikatan jempol sama. Diikat juga boleh, nggak diikat juga nggak apa-apa. Jempolnya tadi. Tugasnya diikat kan supaya biar rapat aja. Kalau emang tanpa diikat dia sudah rapat, apa? Nggak perlu diikat. Seperti itu. Misalnya, Ustaz, kalau Mengalirkan kasih. misalnya setelah dikafani, kemudian banyak kotoran-kotoran yang keluar, misalnya darah khususnya ya, apalagi kasus-kasus kecelakaan, darah banyak, itu kita ganti apa biarin aja? Ya nggak apa-apa, biarin aja. Nanti jadi saksi. Kan orang mati syahid itu kan jadi saksi. Syahid itu. Orang kecelakaan kan syahid. Tapi syahidnya syahid Dunia. dunia. Makanya dalam kondisi yang penting di dalam memandikannya sudah maksimal. Memandikannya sudah maksimal. Kalau di kafani masih ada yang keluar ya nggak apa-apa. Percikan-percikan darah yang keluar kok kembali biarkan. Nggak masalah. Namanya orang meninggal dalam kondisi kecelakaan wajar kalau ada darah-darah. Nggak perlu dijahit ya, nggak perlu dijahit. Ya, makanya itu nggak perlu dijahit. Tapi kalau dijahit dalam kondisi apa namanya kemaslahatan silakan. Sebagaimana otopsi kan ada maslahat ini, dibedah-bedah kadang-kadang gitu. Kemudian dicek-cek masih ada nggak di jantungnya, jangan jantungnya nggak ada kan gitu. Cek kadang-kadang begitu. Ada aja mungkin sedikit. Ada program-program pemerintah ini orang yang mendonorkan kornea mata ataupun bagian tubuh setelah meninggal didonorkan. Itu bagaimana hukum Islam? Mendonorkan. Mendonorkan. Hukumnya boleh saja lil maslahat. Ya, masalah umat. Kalau emang dia masih hidup, apa artinya sudah bicara begitu. Sudah lil maslahat untuk yang membutuhkan. Betul kan? Tapi kalau ahli keluarga yang menjual belikan organ tubuh jenazah itu nggak boleh tanpa ada izin jenazahnya, karena nggak boleh. Lumayan nih ginjalnya, semuanya ini nggak boleh. Boleh. Orang yang sudah mati matanya tetap hidup ya. Kriminal jatuhnya tetap. Banyak kornea mata. Tapi kalau seandainya dia masih orang masih hidup aja boleh kan dia jual ginjal gitu. Artinya kalau emang lil maslahat untuk kemaslahatan mungkin anaknya punya penyakit butuh cangkok apa, ada juga tulang sumsum kan ada ya, minta sumsumnya harus orang tuanya atau yang DNA-nya apa sama kan gitu. Mau nggak mau dia untuk mendonorkan itu dibolehkan lil maslahat, tapi bukan dipaksa ya. Kalau dipaksa nggak boleh, itu namanya kriminal, pemaksaan. Kalau masih itu aja dipaksa nggak boleh, apalagi sudah meninggal sama hukumnya. Tapi kalau dia masih hidup dia rela, nggak apa-apa lah. Saya nggak punya mata, nggak punya tulang sumsum demi buah hati, demi itu namanya keikhlas. Boleh saja tapi tidak harus. Bukan berarti harus. Dibolehkan. Tapi kalau tidak ada izin dari almarhum, hendak keluar apa ahli waris itu kriminal. Sus geser-geser main dia. Jadi Kedengar. yang dari Pak Haji Andi. Katanya seandainya mata tadi kan didonorkan. Enggak izin. Terus hisapnya itu kena yang sama siapa? Nanti di akhiratnya hisapnya nanti seperti apa? Ya kalau tanpa izinnya hisapnya yang nongkel itu lah. Bukan maksudnya Maksudnya untuk keperluannya nanti siapa tahu yang menggunakan tidak. Makanya dua.
Memakai. Oh, yang pakai lah. Dua-duanya kena. Dulu semenjak nempel coba ini kena. Pakai saksi ya. Ya. Itu yang pernah dipikirkan. Kalau itu mah segala-galanya lah. Itu sebenarnya Hisapnya sama yang terakhir. Kena kalau emang dia berfungsi, ya dua-duanya kena lah itu. Dua-duanya kena ya. Dua-duanya kena hisap. Ini hisapnya pakai saja. Jadi pastikan ya Kira ini ikut pindah tempat yang gitu. bagus nanti. Sama donor darah juga kan begitu. Darah yang kita donorkan itu kan dihisap juga. Oh, biar nggak tahu. Kita nggak tahu pergi kemana. Kalau tahu. Dikejar-kejar terus. Iya, Ya. kita kan untuk Ingat kita tuh selesai di kita nanti lanjut sama yang pakai. Dikejar-kejar kayaknya dipulangi. Ada lagi perihal rekaman? cukup ya itu ketua. PKM. Cukup ini. Kira-kira jelas kayak ini ya? Insya Allah. Jelas ya. Jadi ada punya lain itu hanya sekedar tambah-tambah dan kebiasaan saja. Betul. Masyarakat. Cuma yang penting kita tahu hukumnya seperti ini lah. Hukum yang semestinya dilaksanakan. Kalau pertemuan tambah-tambah dia tinggal kesepakatan saja. Cuma biar nggak ribut tadi mesti ditunjuk satu orang untuk memandu. Ya, Bandung. Jangan semua mandu. Kalau semua mandu akhirnya ribut. Ribut, urus tanah urus kamu. Jadi kira-kira siapa di sini? Ketua lah. Ketua. Harus ini tanya dulu kan guru yang ngetes. Tapi sudah paham beliau katanya. Guru yang ngetes. Satu komando, ada ujian dulu ya. Satu RKM aja ketua. Siap. Tapi ya, Ah, pasti iya, itu ya. kalau lupa ketuanya ya kan. Ketika semua sudah belajar kan begitu. Iya, insya Allah. Jadi sebetulnya semua bisa jadi ketua ketika dibutuhkan. Cukup? Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.